Ya, udah. Ini kelihatan. Ya, Assalamualaikum Bu Retno. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Pur, alhamdulillah. Bu Pur gimana kabarnya? Ya, saya baik. Kayaknya kita refreshing dulu kali ya, Bu ya. Bu Pur tarik Kita, nafas dulu deh, Bu. mungkin kita ya tegapkan apa badan kita dulu deh. Kita ngikutin metode stop dulu ya. Ya, Ya, boleh. tangannya itu di atas paha. Kita tarik Hmm, nafas. Kita hembuskan pelan-pelan. Kemudian tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan, pejamkan mata, tarik nafas lagi. Hembuskan pelan-pelan. Kemudian buka matanya pelan-pelan. Tarik nafas lagi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana Bu Retno? Mulai agak tenang tidak? lumayan Bu Pur, alhamdulillah udah mulai lebih tenang. Iya bener, rileks ya. Bener Bu, metode stop ini kita menjadikan rileks tadi ya, kita agak panik. Teknisnya rusak. Ini gimana? Waduh. Kayaknya pikiran kita tadi berkecamuk ya Bu ya. Ya Allah. Narik nafas dulu lagi. Udah mulai fokus. Ya, aduh, gimana Bu aktivitas hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, tadi kita habis ada kegiatan apa namanya ruahan ya, munggahan di Oh, sekolah. Jadi tadi memang oh, juga ada kegiatan sama guru-guru apa karena kita mau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. iya. Jadi lumayan ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Bu Pur gimana di sekolahnya? Udah ada acara munggahan? Kita nggak ada acara munggahan Bu. Kita adanya, ya tadi malah rapat koperasi ya. Oh rapat Iya, ya. iya Bu. Gimana nih kali ini apa yang mau kita bicarakan ya, Bu? Uh, Gimana? Ibu ada yang mau dibicarakan atau ya. mungkin aktivitas sehari-hari yang melelahkan atau gimana gitu? Ya, kalau saya memang ya karena terkait tadi keberpihakan pada murid ya Bu Pur ya. Kalau kita mendidik murid itu saya kepinginnya ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Saya ingin komit untuk anak-anak itu biar akhlaknya lebih baik gitu dan kalau dia mereka akhlaknya lebih baik, saya mengamati selama beberapa hari ini ada perubahan positif gitu dalam kognitif mereka terkait proses pembelajaran di kelas. Itu Oh, sih. oh sepertinya Ibu sangat ini ya, sangat memikirkan masalah itu ya Bu ya. Iya, seperti ya. Jadi yang Ibu utamakan akhlak mereka ya. Ya memang sih kalau SD itu memang itu ya Bu ya, yang Ya, harus terutama untuk akhlak itu gitu. Kan selama ini sepertinya Ibu sudah melakukan hal-hal yang baik yang tadi kata Ibu, mereka sudah ada perubahan gitu. Apa kemarin Ibu melakukan apa gitu sampai mereka Ibu lihat ada perubahannya gitu. ya. Kalau setelah beberapa hari saya coba terapkan, itu anak-anak kemarin kan 2 hari berturut-turut buku di kelas saya Iya, terapkan iya, apa skenario pembelajaran yang berkaitan dengan KSE ya gitu. iya, Dan 2 hari itu ternyata cukup cukup terlihat gitu dari perubahan sikap murid kepada proses pembelajaran yang saya amati ya Bu Pur ya. iya, Jadi hari ini saya mengajarkan mereka tentang apa namanya materi teks fiksi. Jadi setelah saya amati, setelah kemarin iya. mungkin kita coba untuk membiasakan mereka untuk memulai dengan kesadaran diri dan manajemen diri, ada Mhm. perubahan ukur.
dalam sikap mereka di kelas gitu. Jadi lebih tertib, lebih bertanggung jawab pada diri mereka sendiri. Gitu. Oh, berarti menurut Ibu apakah itu sudah ideal? Kalau dibilang ideal, belum sepenuhnya ya Bu Pur ya, karena memang pasti dalam satu kelas ini kan anak beragam ya Bu Pur ya. Mm-mm. Gaya belajar mereka berbeda gitu, terus juga kemampuan kognitif mereka pun berbeda, bahkan kemampuan membacanya juga kan berbeda gitu. Jadi tentunya belum, menurut saya belum sepenuhnya ideal. Ya, kalau tentang jadi menurut Ibu itu belum sepenuhnya ideal. Jadi ada di posisi kalau idealnya 10 ini ada di posisi berapa nih Bu? Kira-kira? Kalau misalnya ideal itu kan benar-benar satu kelas tuh full Hmm. belajar tertib tanpa ada gangguan sedikit pun, diskusinya benar-benar terjadi dari semua murid. Ini kayaknya posisi masih di 7 deh, Bu Pur. 7 Belum ya? belum mm. Ya, 7 itu Jadi yang seperti apa Bu? jadi 7 itu mereka masih ada yang bengong, masih ada yang belum berkomunikasi gitu. Ya. Terus belum semuanya berinteraksi satu sama lain, baik di dalam kelompok ataupun diri sendiri gitu. Itu Bu Pur. Seperti itu. Jadi kira-kira Ibu mau meningkatkannya jadi level berapa ya? 10 Bu Pur. Level 10. Wow. Caranya bagaimana, Bu? Ya. Kan udah tadi kan Ibu sudah 2 hari nih melakukan KSE, Mm, kesadaran diri, manajemen mm, diri. Nah, untuk ke-10 mm. barangkali Ibu mau meningkatkan lagi dengan cara apa atau KSE-nya ditambah atau gimana, Bu? Iya, kayak saya tambah, terus Hmm. lebih fokus lagi kepada pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, Sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhan murid oh gitu iya. Bu. Nah, itu yang berdiferensiasinya itu bagaimana, Bu? Untuk kelas Ibu Ya, ini yang Ibu lakukan? saya lihat dari memantau dan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka Hmm. dan juga sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif mereka Bu Pur, baik dari sisi konten, proses maupun Hmm. produknya Hmm. selama proses pembelajaran berlangsung. Oh gitu. Itu kan tadi kata Ibu kelas berapa kelas berapa yang Ibu ajar? Kelas 5 Pasti ya? Kelas 5 tadi kata Ibu masih ada yang tidak lancar membaca. masih ada. Nah, itu untuk Ada Bu Pur. ya, untuk mereka itu apa Ibu kasih sesuatu yang berbeda dengan yang sudah pandai membaca gitu? Ya, berbeda pastinya Bu Pur gitu. Ah, iya. Kalau untuk yang belum lancar ataupun masih sangat terbata-bata, Mhm. itu saya lebih banyak berikan dia berupa gambar. Kata-katanya hanya sedikit Bu Pur, tapi Oh, dalam konten yang sama materinya. Misalnya seperti kemarin, saya sempat mengajarkan tentang IPA. IPA itu terkait tentang perubahan wujud benda yang hmm. dipengaruhi oleh kalor gitu. Jadi dari proses pengamatan dan Mhm. juga gambar-gambar itu Iya. bagi anak yang agak kesulitan membaca ataupun mengkaitkan dan memahami kata-kata, Iya. saya lebih banyak fokuskan ke gambar. Namun tetap dengan penjelasan yang tidak terlalu kompleks seperti itu Bu Pur. Oh gitu. Itu untuk yang tidak yang bacanya kurang ya. Menurut Ya, Ibu apakah itu cukup efektif bagi mereka? insya Allah sejauh saya amati sih cukup membantu Nah, ya Bu Pur. oke gitu. Apakah itu Ibu mau seperti itu seterusnya gitu untuk yang tadi tidak bisa membaca atau Ibu punya cara lain supaya mereka mau membaca gitu supaya mereka bisa membaca. Kalau itu kan Ibu hanya membantu mereka memahami dengan gambar. Untuk bacanya sendiri itu apa yang akan Ibu lakukan nih supaya Kalau mereka untuk bisa baca? Kalau untuk membacanya sendiri memang tetap harus ada latihan terbimbing Oh buku, gitu. jadi individu gitu. Seperti Oh, pulang sekolah, kita menyediakan dan menyempatkan waktu sekitar kurang lebih 30 sampai 1 jam. Tapi mungkin biasanya 30 menit gitu. oh gitu. Iya, kesini sudah lebih agak mendingan jadi ya cukup 30 menit. Nah, Khawatir anak penuh ya Bu Pur ya. Ibu merasa kesulitan nggak Bu dalam melakukan hal itu?
Kalau Berarti Ibu harus kesulitan menyediakan mungkin waktu itu, ya? Kak. Waktu Ya, lagi. mungkin, kesabaran dan waktu Ibu Pur yang harus saya coba untuk persiapkan gitu. Oh, untuk mereka Karena sendiri, ya, gimana Bu untuk Pur? mereka sendiri tidak apa ketika jam pulang harusnya mereka pulang, Ibu Mhm. tahan untuk belajar gitu. Apakah mereka terganggu atau gimana? Alhamdulillah karena saya sudah komunikasi dengan kedua orang tuanya, jadi alhamdulillah tidak ada kendala ya kalau untuk pulangnya gitu. Jadi merekanya sih fine-fine aja dan selama ini berjalan juga Bu Pur, kecuali kalau saya bilang, "Maaf ya Nak, hari ini Ibu belum bisa mengajarkan." Nah, mereka langsung pulang. Oh, Tapi gitu. biasanya mereka langsung, belajar, habis istirahat sebentar, pulang sekolah istirahat, posisi masih di sekolahan dan, eee, mereka melakukan kegiatan tambahan tadi. Oh, Seperti gitu. itu Bu Pur. Itu kan Ibu megang murid berapa murid ya? 36 atau Ah, berapa? 24 Oh, Bu Pur. 24. Berarti kelas kecil ya? Yang Ya, yang tidak bisa membaca berapa orang, Bu? tadinya 2, tapi alhamdulillah yang satu ini sudah lumayan bagus ya, membaca sudah lumayan bagus. Ya. Namun mungkin untuk hurufnya masih ada beberapa yang tertinggal ya, Bu, mungkin tidak Oh. sempurna gitu. Tapi hanya kecil saja, sedikit gitu, mungkin, Oh. bagian-bagian yang agak sulit aja seperti, atau apa gitu yang agak tertinggal. Oh. Berarti udah ada Tapi kalau hasilnya ya, Bu ya? Udah. alhamdulillah Nah, alhamdulillah nah, sudah ada jauh lebih baik. nah, waktu itu Ibu anak itu berhasil, itu Ibu menggunakan metode apa tuh? Anak itu ya Bu Pur ya. Ah, Iya. Kalau kemarin sebelum ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemarin kita belum dapat dari coaching apa PGP ini. iya. Jadi saya sudah mulai mentreatment dia itu dua anak ini yang satu pakai HP ya dengan apa WA WhatsApp. Jadi langsung di hadap-hadapan gitu ya Bu Pur, dia langsung WA menuliskan kata-kata gitu dan saya langsung bales. Saat itu kita komunikasi dua arah seperti itu. Jadi tetap hadap-hadapan, cuman tidak menggunakan suara, hanya ketikan tulisan bahasa seperti itu aja. Oh, begitu ya. Ah, jadi tuh Iya, ya, ya. Tadi Ibu bilang masih ada satu lagi yang belum berhasil. Itu iya kira-kira satu. kenapa ya? Nah kalau yang ini memang dia ternyata berkebutuhan khusus Bu Oh, Puri gitu. gitu. Jadi agak sulit sepertinya untuk menangkap pelajaran gitu ya. Untuk membaca pun sulit, masih agak sulit, apalagi untuk memahami sebuah makna dari sebuah pernyataan. Nah, Jadi kalaupun soal kita sudah berikan, dia hanya bisa lebih banyak dan fokus menyalin gitu. oh Kalau gitu. untuk ulangan sendiri, ya jawabannya hanya menyalin dari pertanyaan seperti itu, Bu. Oh, kayak Ya, gitu ya. sangat sangat ya Eh, seperti itu. apakah Perlu kehadiran murid satu ini nih begitu membuat Ibu kesulitan atau bagaimana, Bu? sebenarnya kalau untuk dia anaknya baik ya Bu Pur ya. Saya Hmm. senangnya dia anaknya baik, mudah diatur, penurut juga, dan Iya. empatinya juga pun tinggi. Dia kalau yang namanya hal-hal kebaikan dia selalu support gitu, paling utama. Contoh kayak apa? Hari ini kita amal gitu ya, dia selalu menyisikan lebih banyak daripada teman-teman yang lain untuk amal gitu. Oh. Kalau untuk apa solidaritas dengan teman pun dia pun sangat baik. Maka di kelas itu saya masukkan dia sebagai salah satu pengurus kelas Bu Pur Oh, gitu. untuk munculkan percaya dirinya dia biar semangat gitu Bu Pur. Karena Iya. memang badannya juga besar dan dia perempuan Oh, gitu. perempuan. Iya. Badannya besar gitu. Nah, Tapi tidak dengan kebesaran badannya itu dia jadi semena-mena juga. Enggak juga, dia anaknya memang empatinya baik-baik gitu ya, sosial emosionalnya juga bagus gitu. oke. Hanya kognitifnya yang perlu ditingkatkan karena tadi ada catatan rekomendasi dari rumah sakit bahwa dia berkebutuhan khusus. Oh, gitu. Jadi Ibu lebih mengembangkan sisi-sisi yang positifnya saja ya. Yang Ya betul Bu. kekurangannya itu mungkin ya memang kemampuannya seperti itu gitu ya, Bu. Jadi Enggak, ya. jadi Enggak sayang. Ya udah. Bentar ya Bu Pur ya. oke. Sayang. Ya Bu Pur, gimana Bu Pur? Iya.
Jadi sebenarnya untuk anak itu tidak terlalu membebankan pikiran ibu ya, kalau Ya, kehadiran anak itu ya. Heeh. Gitu, bukan begitu ya Bu? tidak membebani sebetulnya Bu. Cuman memang karena ya mungkin saya harus lebih banyak waktu untuk membimbing secara individu ya Bu, dan juga saya Oh. minta bantuan sih sama orang tuanya untuk bantu dilatih di sekolah di rumah, dan juga Hmm. kalau memang butuh tambahan lagi saya mintanya sih dibantu diajarkan les lagi gitu, karena khawatirnya orang tuanya tidak bisa sepenuhnya mendampingi gitu Bu. Oh, iya iya. Butuh Mm-mm. pendampingan khusus mungkin maksudnya ya. Iya, Iya. tapi di rumah ya, kalau di sekolah kan sama saya masih Iya. gitu. Ya, jadi kalau di sekolah itu Ibu tidak sepenuhnya ke dia kan ya, anak-anak lainnya bagaimana tuh Bu? Anak-anak lainnya tetap alhamdulillah Bu, Oh, berjalan dengan baik gitu, karena memang hanya dia aja sih yang agak oh. berbeda untuk tingkatan kognitifnya. Iya, jadi maksud Ibu, Ibu sudah memahami anak yang berkebutuhan khusus itu, jadi Ibu tidak bermasalah, tidak ada beban sedikit pun ya Bu ya, dari Ibu Insya ya? Allah ya Bu ya, Ah, insya Allah tidak menjadi beban sih Bu sebetulnya. oke, jadi Hanya sebuah tantangan aja, oh, gimana nih caranya supaya dia tuh, ada perubahan, jadi gitu. menurut Ibu itu malah tantangan ya? Mm-mm. Ya, Oke, jadi hanya sebagian kecil yang tidak tidak tadi tidak bisa membaca itu hanya 2 orang, yang satu itu ya, karena berkebutuhan khusus. Untuk betul. selebihnya berarti tidak ada masalah dong di kelas Ibu ya? Apa ada Mmm, sesuatu lagi yang mengganjal kalau mungkin? ya kalau untuk, sosial emosional makanya tadi saya di awal Mhm, menyampaikan, karena memang di kelas saya ini ada beberapa anak, sebenarnya nggak beberapa ya, ada, 4 anak mhm, yang mungkin sosial emosionalnya perlu dilatih untuk lebih bisa iya. mengendalikan gitu ya, Bu. Oh, Jadi ada situasi-situasi di mana anak tersebut, suka mengganggu lah istilahnya Bu ya, mengganggu teman lain gitu dari sikap mereka, sehingga kelas menjadi gaduh gitu Bu Pur. oh mengganggunya seperti apa tuh Bu? Misalnya? Dengan teriakan, saat diskusi Oh. dia teriak-teriak gitu, atau dia mengganggu teman, jadi teman yang lain itu yang tadinya fokus menjadi terpecah belah, seperti itu Bu Oh. Pur. Nah, pada saat itu apa yang Ibu sudah lakukan? Pada saat itu tuh ketika anak itu teriak-teriak bikin Mhm, nggak konsen gitu ya di kelas ya? iya, Nah, betul. apa yang udah Ibu Saya lakukan? coba untuk memanggil anak tersebut Bu Pur, dan saya coba terapkan Oh, restitusi. oh iya. Ketika restitusi, saya memposisikan diri saya sebagai manajer, Mhm. kemudian saya coba memberikan ruang dan waktu Mhm. untuk anak itu, menenangkan dan juga menggali kenapa ya dia seperti itu, dan saya coba Hmm. terapkan segitiga restitusi yang pernah kita pelajari di PGP ini, Bu Pur. Oh gitu. Terus Ibu melibatkan siapa aja tuh dalam hal itu? Dalam hal ini saya melibatkan anak dan juga orang tuanya, Oh seperti iya. itu, heeh. Oke gitu. Jadi apakah ada rekan sejawat yang membantu Ibu atau gimana? Kalau rekan sejauh tidak membantu, tidak. Jadi, saya mencoba untuk komunikasi dengan anak dan juga orang tuanya gitu. Oh, Karena saya pikir kan kita perlu, komunikasi ya Bu ya, ya. untuk nanti tindak lanjut di luar jam sekolah, seperti Iya. itu. Apakah menurut Ibu itu sudah efektif? Sudah efektif Kalau yang Ibu lakukan? Kalau untuk anak-anak mungkin karena saya coba menerapkan itu tidak tidak serta-merta langsung baik ya Bu, Oh artinya iya, oke. besoknya masih dia seperti itu, dan saya harus Ah, mengulangi kembali, restitusi itu, saya ingatkan kembali gitu. Jadi memang oh. perlu, pengulangan gitu ya Bu, Oh, supaya dia jadi yang berubah. selanjutnya nih upaya Ibu apalagi? Hanya mengulang-ulang atau bagaimana nih Bu? Atau mungkin Iya. ada teknik baru yang akan Ibu terapkan gitu? Kalau saya, untuk anak ini makanya tadi saya mencoba untuk Hmm. menerapkan skenario pembelajaran KSE, Bu Oh, Pur. heeh. Ya, itu menurut saya itu adalah sebuah hal yang baru bagi saya, Oh gitu. dan juga bagi murid-murid, gitu. Dan Oh, alhamdulillah nih Bu Pur, semakin ke sini saya lihat hari ini kita belajar tentang teks fiksi, anak-anak jauh lebih kondusif, oh, terkait dengan materi teks fiksi di mana anak fokus
fokus kepada dirinya dan bahan bacaannya, seperti itu. Berarti itu termasuk hal baru yang menurut Ibu sudah sangat manfaat gitu ya. Ya, Kalau betul. yang teknik yang baru lagi nih, yang sedang kita lakukan ini, kira-kira menurut Ibu untuk anak SD itu bisa tidak Bu? Saya Coachingnya? rasa bisa, Bu, pastinya bisa. Saya Ya. rasa pastinya bisa. Ya, mungkin kan tadi kan Ibu sudah melakukan segitiga restitusi. Nah, Ya. itu kan teknik berbeda nih. Nah, untuk yang ini kan coaching ini kan saya lihat kan ada sesuatu yang berbeda pula. Ibu berniat mau mencobanya atau tidak gimana? Ya, Menurut mungkin nanti saya akan mencoba, tapi saya coba fokus dulu ke tadi KSE ini dulu gitu ya, karena saya mau merubah akhlaknya dulu. Karena saya berpikir kalau anak ini sudah berubah akhlaknya, apapun yang saya coba terapkan, dia akan lebih mudah menerima gitu, seperti itu Bu Pur, Oh, begitu. sehingga lebih maksimal nanti hasilnya. Jadi saya mau coba perbaiki dulu di bagian akhlaknya anak ini dulu. Oh iya. Ya itu targetnya berapa lama nih Bu untuk perbaikan ini? Untuk Ibu perbaikan targetkan ini saya tidak? berharap karena waktu kita kan hanya tinggal sebentar lagi ya Bu Pur, saya berharap lulus dari kelas 5 itu ada perubahan positif saat dia berganti gurunya, nanti tidak dengan saya lagi, dia sudah menunjukkan sikap yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi itu yang Ibu inginkan ya, goalnya seperti Iya, itu ya. Ya, jadi ketika kelas 6 nih ada nih kenang-kenangan dari guru kelas 5 kalau akhlaknya sudah makin baik. Begitu ya, Bu ya? ya. Jadi apakah tujuan itu Ibu sampaikan tidak ke orang tua mereka kalau Ibu sudah melakukan kegiatan ini, jadi anaknya sudah ada perubahan seperti ini gitu. Ibu sampaikan tidak, Bu? Kalau untuk laporan ke orang tua secara klasikal ataupun individual seperti menyampaikan itu, saya tidak menyampaikan. Mungkin nanti pada saat kita membagi rapor atau pada saat rapat-rapat dinas tertentu yang harus mengkaitkan orang tua, barangkali mungkin nanti ada kesempatan saya sampaikan Bu Pur. Oh iya, jadi menurut Ibu yang Ibu lakukan ini sudah efektif, sudah banyak membawa perubahan dalam diri anak gitu ya Bu? Insya Allah Menurut Ibu iya Bu seperti Pur. itu. Jadi nanti Ibu akan melanjutkan KSE-nya tadi mungkin yang supaya kan KSE ada 5 ya Bu ya? Ya, Iya apakah? betul. Iya. Jadi kan Ibu kan sudah KSE diri dengan manajemen diri. Iya. Nah, untuk selanjutnya ini langkah selanjutnya Ibu mau KSE yang mana nih kan ada 5 tuh? Iya. Besok nih. Mungkin saya ya mungkin saya lanjutkan untuk yang keterampilan berelasi barangkali ya Bu Pur ya nanti Iya. ya. Iya. Ibu udah siapkan bahannya gimana? Sudah siapkan. Iya, Saya Ibu. baru buat skenarionya gitu. Cuman kalau untuk pembelajarannya memang belum, rencananya sih nanti mungkin minggu depan Oh, pada saat gitu. kita masuk bulan suci Ramadan gitu. Jadi Ibu relasi menyiapkannya seperti apa tuh, Bu? Materinya? jadi mereka itu supaya saat berbicara mereka itu menggunakan poin atau kunci iMessage. Jadi lebih asertif sifatnya Bu Pur. Jadi Gitu. terkesan anak itu tidak menjudge temannya atau tidak menyalahkan orang lain gitu. Jadi saya menggunakan teknik iMessage. Itu sudah saya skenariokan seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi Ibu tindak lanjutnya nanti adalah tadi yang berelasi, keterampilan berelasi. Apakah setelah itu sudah cukup sampai di situ aja apa ada yang kelanjutan ya Bu? Saya berharapnya Bu Pur sampai ke 5 KSE itu saya terapkan. Cuman Gitu. mungkin nanti akan ada pengulangan-pengulangan. Misalnya saya balik lagi ke yang kesadaran, kemudian ke keterampilan sosial atau manajemen diri. Hanya tinggal diselipkan setiap minggunya seperti itu atau mungkin 2 minggu gitu. Jadi sampai benar-benar mateng ya Bu ya, sampai Ya, benar-benar. Ya kalau saya bisa. pinginnya begitu Bu Pur. Iya, kalau bisa yang bermasalah tadi yang agak bikin nggak fokus di kelas itu ikut gitu ya. Iya, Itu iya tadi betul. kan, kan belajar tadi, belajar ketika berelasi itu kan saling apa menghargai ya pendapat ya, ya kayak Iya, gitu ya Bu ya. Jadi Ibu betul. harapkan dengan materi yang seperti itu nanti ada perubahan yang signifikan gitu ya menurut Ibu ya. Iya, iya betul. Ya, apakah Ibu yakin bisa melakukannya? Uh, insya Allah Ibu, insya Allah mudah-mudahan Bismillah. Nah, jadi Ibu sudah yakin ya gitu.
Kayaknya Iya. kita sampai waktunya berapa ini ya? Ini Bu Saya Sumila udah berapa nanyain menit ya? apa nih? Ah, Ini Bu Sumila WA nanyain apa nih? Oh ini eh, ada info apa nih Bu? nggak tahu nih saya. Eh, Ini apa nih? Udah rame nih di ini nih. Bu jadi Eli, Bu Fadila, apa ya? Kelompok tim supervisi 3 orang. apa sih supervisi apa? Ya Oh udah ini Bu, kita lanjutin dulu nih Bu. Oke, kayaknya waktunya sudah mepet ya Bu ya. Jadi menurut Ibu gimana? Apakah Ibu sudah cukup puas dengan yang kita bicarakan ini dan Ibu merasa apakah tujuan Ibu ini pembicaraan ini sedikit menambah keyakinan Ibu untuk melakukan sesuatu tadi gitu. Menurut Ibu bagaimana? Gitu. Ya, saya jadi dengan pembicaraan ini saya lebih yakin lagi bahwa memang saya ingin menerapkan skenario pembelajaran yang terus-menerus dengan KSE-nya secara rutin supaya nanti perubahan positif pada sikap dan emosional anak. Nah, Begitu Bu. jadi yang utama itu ya Bu, kalau yang materi intinya tetap Ibu kasih atau Ibu fokus ke Tetap, tetap, KSE aja? tetap dikasih, cuman Ah, mungkin nanti itu tadi karena saya berpikiran kalau anak ah, itu sosial emosionalnya bagus, dia akan mudah menerima mhm. pelajaran gitu. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Yang mudah-mudahan Ya, apa yang betul. Ibu harapkan tercapai dan Ibu mendapat dukungan dari orang tua tadi ya. Amin. Kemudian Insya Allah. kelasnya menjadi nyaman ya Bu ya. Kelas Mm. nyaman ya, setidaknya yang tadinya teriak ya mungkin teriaknya Ya, tadinya kenceng, dalam hati. teriaknya agak pelan gitu ya Bu ya. Minimal seperti itu ya Bu ya. Tapi Amin. untuk kedepannya Ibu maunya semua murid itu berhasil semua gitu ya Bu ya. Dalam Iya, betul, akhlaknya, betul, betul, sosial betul. emosi mereka. Jadi seperti itu ya Bu ya, mudah-mudahan tercapai. Jadi Amin. gimana gimana Bu, pembicaraan kita ini udah mencapai tujuan Ibu tadi ya. Ya, Jadi Ibu, alhamdulillah Bu. Pur. Sudah, gimana sudah. perasaan Ibu? Ya, perasaan saya jadi lebih mantap lagi nih Bu Pur untuk menerapkan tadi skenario dulu yang KSE tadi itu. Saya Siap, siap. sisipkan setiap Oke. minggunya. Seperti itu Bu Pur. Oh, ya udah. Berarti nanti seminggu lagi kita ketemu lagi, Bu. Nanya, ini kelanjutannya gimana gitu ya. Oh, kan Ibu Iya, KSE 1, 2 kemarin udah di 2 hari. Berarti kan iya, nanti yang berelasinya pengen tahu nih saya nanti iya, selanjutnya gitu ya, Bu ya. iya, Mungkin di waktu lain kita insya berbagi Allah. berbagi informasi lagi ya. Kayaknya cukup sekian Bu, coaching kita kali ini kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alamin. Semoga kita berdua sukses, Amin. Ya lulus Allah, ya Rabbal CGP. Alamin. Aduh Bu Amin. Pur, teknis Bu Pur. Iya Pusing ya. banget. Oke. Ya, jadi ini Makasih Bu rekamannya, Pur. rekamannya saya matikan ya. Nanti saya Iya. kirim ke Ibu, Ibu sambung-sambung, Ibu pilih-pilih. Bu Gitu Pur ya. tadi udah lihat yang itu Bu Pur yang tadi dikirim sama Bu Ino Mary. Belum, lalu ini saya